Sahabat Mentari, selamat pagi. Iya, saat ini podcast ini yang sangat menarik. Ya, kita berada di terapi asap rempah. Ya, lokasinya ada di Yogyakarta, di AM Sangaji. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Sigit. Ya, Pak Sigit ini yang artinya yang memulai melihat kira-kira pasien yang boleh datang sini itu sakit apa, keluhannya bagaimana. Nanti kita akan lihat. Oke, kita akan ketemu dengan Pak Sigit. Ya, Pak Sigit, bagaimana kabarnya Pak Sigit? Baik-baik, Pak. Apa kabar, Pak Benyamin? Ya. Gimana nih, boleh cerita sedikit alurnya? Saya boleh berada di tempat ini, terima kasih loh untuk waktunya. Saya sudah daftar, tinggal saya menunggu terapi. Ya, ya. Bisa cerita sedikit, Pak Sigit? Ya, jadi terapi asap rempah ini memang agak unik. Asap rempah ini terdiri dari berbagai macam herbal, ada 12 macam, termasuk juga tembakau. Semuanya itu bermanfaat untuk bisa membantu memulihkan segala penyakit, karena hasil laboratorium, pemeriksaan di uji laboratorium ternyata rempah yang kita pakai untuk terapi ini mengandung nutrisi atau mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat untuk memulihkan gangguan kesehatan kita. Jadi sudah dibuktikan, sudah diuji oleh guru besar dari UNER. Oh, begitu ya. Nah, kebanyakan yang pasien yang datang ke sini tuh memang dia sudah sakit atau memang dia tidak sakit atau bagaimana? Oh, sudah sakit. Sakitnya ada yang ringan, ada yang berat. Oh, gitu ya? Ya, jadi yang berat itu seperti misalnya mereka yang sakit stroke, kemudian ada gula yang tinggi, gagal ginjal, kanker, terus kemudian kanker itu macam-macam, ada yang kanker di paru-paru, ada yang di payudara, ada yang di serviks, dan macam-macam. Kemudian juga ada yang kista di otak. Oh gitu ya. Kanker di otak pernah datang di sini juga. Kista di otak dari Jakarta itu malah lebih seru lagi. Oh, gitu. Dia datang pakai tongkat, setelah terapi 3 minggu, wah ada perkembangan luar biasa. Oh gitu ya, 3 minggu ya? 3 minggu, dia tinggal di Jogja 3 minggu, terapi tiap hari, wah perkembangannya luar biasa. Sekarang udah sehat walafiat. Oh gitu. Udah sehat walafiat, dan kemudian sudah tidak lagi menggunakan tongkat. Oh gitu ya. Udah happy sekali. Tapi itu sistemnya kita bisa mengetahui dulu kita ini sebetulnya sakit apa. Nah, kan itu dilihatnya dari mereka datang ke sini kan sudah ada yang periksa ke dokter lah. Jadi sudah ada tahu diagnosenya apa, gangguannya apa, itu dokter yang akan memastikan penyakitnya itu. Oh begitu ya. Iya. Jadi dengan kita kerjasama dengan dokter, dengan medis. Jadi nanti kalau sudah ada proses terapi, itu kemudian nanti dokter akan mendiagnosa lagi perkembangannya bagaimana, dan semuanya kok menunjukkan perkembangan yang positif. Betul. Ya, positif. Jadi terasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih nyaman, dan kemudian mereka juga semakin happy dengan dirinya sendiri. Artinya dengan kondisi kita datang di sini, dilihat dulu kadar kita seperti apa, sakit kita apa, mungkin baru nanti coba untuk terapi ini, tergantung dari kita, betul ya. Jadi alat ini hanya sekedar membantu saja. Oh, alat ini sekedar membantu. Sekedar membantu untuk cek fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita, karena ini ada 34 item. Oh gitu, baik. 34 item, sehingga itu saling terkait, dan kemudian kami bisa membantu akar masalahnya. Siap. Oke. Akar penyebab penyakitnya itu apa? Nah, terus kemudian mereka bisa memperbaiki dengan pola makan. Jadi terapi diimbangi dengan pola makan, pola pikir, itu akan membantu sekali proses pemulihan dengan lebih baik, lebih cepat. Baik. Saya akan coba terapi asap dulu nih. Saya mau mencoba sauna dulu, nanti rasanya seperti apa dan sebagainya, nanti saya baru tahu, baru bisa merasakan gitu ya. Setelah saya diskusi juga apa dan sebagainya. Karena harus praktek nih, Mas. Iya, betul. Hanya merasakan, lihat dan tidak merasakan, saya tidak bisa berkata-kata. Ya betul. 3 Pak. Pertama pakai, jadi artinya merasakan ini pakai. Kemudian rasakan manfaatnya. Terus kemudian yang ketiga, rekomendasikan kepada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Yang penting itu kita kan membantu penyembuhan. Ya, ini rekomendasi itu kita hanya memberikan alternatif. Iya, betul. Mereka yang datang ke sini itu begitu dengar asap rokok kan sudah negatif dulu dengan asap. Nah, asap rempah itu sebetulnya apa, Pak? Boleh tahu? Ya itu, asap rempah itu kan dari komponen herbal yang dibakar, Jadi bisa dibakar, bisa digodok,
direbus. Nah, nanti kalau direbus jadi teh. Oh, Bisa kita minum. Oke. Saya coba ambilkan tehnya ya. Ya, nggak apa-apa. Ini saya mau terapi dulu. Oh nanti, iya. Kan sambil ini nanti saya Oh iya, boleh. Begitu ya Pak ya? Ya. Saya lanjut dulu untuk terapi. Oh iya. Oke, sebentar ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi yang utama dan utama adalah mereka percaya tentang apa yang proses di sini. Karena percaya, yakin, mengubah mindset negatif menjadi positif itu akan modal dasar awal yang harus kita bangun agar supaya proses pemulihan dengan lebih cepat. Karena kalau penolakan artinya negatif, nah nanti proses juga akan menghambat. Ya, jadi garam. Ada sedikit. Ini bujumu kan flu. Wah, berapa? 4 Sintong. Malam ini. Malam. nah inilah tempat rekaman. Nanti kalau keluar sudah lari nih. Silakan masuk. Ini jalan masuk. Dibuka sarungnya belakang buka, pantatnya panjangkan ya. Mantap. Tambah lagi. Berkata lah, berkata. Silakan. Pegang. Nah, Cara proses Kasih komentar Pak. Kasih komentar Pak. Ayo. Iya nih Pak. selama 20 menit agar terasa bagaimana pengapnya dalam ruangan karena bantu proses pengambilan. Tangan pegang. buang blood. Iya. Ya enggak. Masuk. Jangan lebih cepat ya. Berdoa dulu. Ya, tetap ya. Hirup. Ya kan. Ambil uapnya. Enggak apa-apa, susu menunggu kok. Iya Pak Wid. Ini proses apa nih Pak Wid?
proses squid di hidung. Hidung ini sasarannya adalah mukosa kulit yang tipis yang dekat dengan otak adalah hidung, mata, telinga, mulut. Jadi ini akan merangsang kerja otak. Nanti akan terasa sampai menjalar dari hidung sampai ke dahi sampai ke ubun-ubun. Oh, sampai keingatan gitu ya. Mata. Ya, itu reaksinya. Untuk terapi di bagian hidung itu menghabiskan rokok 4 batang. Terus tiupkan di hidung dan nanti akan reaksinya itu keluar lendir hidung itu keluar. Ada disiapkan tisu. Ini mulai sebelum mulai tadi Bapak Dokter Hermin, Bapak Dokter ini terapisnya itu berdoa dulu untuk kesembuhan pasien. Sekarang mulai ada titik-titik yang diperlukan di pinggang. Jatuh sederek. Sampai terapi mereka berkomunikasi. Masukkan ke dalam kelopak mata langsung. Jadi asapnya masuk ke pinggir bola mata ke dalam. Kami buka kelopak matanya disuntikkan ke dalam. Oh, Jakarta. Kita nggak bisa membuka mata, nggak bisa membuka kelopak mata. Di wayang tali. Mata dibuka sedikit, dijepit masuk ke dalam rongga mata. Namanya Quantum Resonance Magnetic Analysis. Jadi untuk mendeteksi gangguan-gangguan dalam tubuh kita apa saja, misalnya kolesterol, asam urat, gula darah, juga jantung, lever, dan juga di usus pencernaan apa saja yang terganggu, fungsinya bagaimana, itu semua ketahuan. Ada 34 item saya, Pak. Prostat juga kena kalau pria, nanti kalau wanita ya organ-organ reproduksi. tapi Ya bisa siapa saja. Saya udah pakai ini 12 tahun sih. 12 tahun. luar Dengan biasa. keluarga sendiri. Jadi setelah kedeteksi ini baru bisa tahu terapi yang kita gunakan Ya. apa. Terapi dan juga pola makan apa yang harus kita atur supaya lebih optimal. Kerja fungsi organ itu jadi lebih optimal. Misalnya peristatik, lambung, usus, halus, besar. Nah ini kan peristatik ini dibantu dengan makanan yang berserat. Nah makanan berserat itu akan membantu macam-macam fungsinya. Jadi diimbangi dengan makanan. Iya, karena makanan itu yang paling bagus untuk mencukupi kandungan serat. Bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi ada yang serat itu ada dua, Pak. Larut dalam cairan dan tidak larut dalam cairan. Nah, kita utamakan yang larut dalam cairan karena juga 70% tubuh kita kan cairan. Nah, terus vitamin-vitamin yang kita makan sebenarnya juga nggak terlalu penting ya. Ya, karena nutrisi yang ada di dalam buah-buahan sayuran itu bisa Iya. bisa membantu mencukupi, misalnya antioksidan, kolagen itu semua ada, Pak. Di dalam sayuran dan buah-buahan itu ada. Cuma jenisnya bisa beragam. Jenisnya beragam. Ya, sahabat pertama saya sudah 20 menit. Ya, di tempat ini ada tempat lumayan keringat juga keringat biji keluar. Ya, baik dirasakan
asik aja. Coba ya di terapi dengan kondisi yang mau fit tidak fit sama saja, tapi kalau memang sudah masuk di zona ini terasa apa yang kita rasakan. Ya, next kita akan lanjut lagi. Siap. Silakan. Masih panas loh itu, hati-hati. Masih panas. Dicek Tumit saja anatomi. panas. Biasa dia panas. Melonyok. Ya begitulah. Ya, next kita akan pertama kaki. Tumitnya dulu. Harus merasakan rasa panas. Mit. Pancing saja. Kali Pak. Sudah berapa lama Pak nih? Bang. Sudah berapa kali? 3. Sudah 3 kali. Apa yang dirasakan? Dari semula kan dari semula datang apa yang dirasakan sampai dengan sekarang? Belum nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa jalan. Yang sebelah mana Pak? Sebelah kanan. Begini. Stroke atau? Masuk ini 1 kali. Bisa begini. 2 kali jalannya. Awalnya itu stroke. Super Oh enggak. Cuma awalnya. Oh, pengapuran. Pengapuran. Tapi ya, Dokter Kiki sekarang sudah enak. Sudah enak. udah berdiri tapi belum lama. Oh, belum. Jadi pengapurannya selama kurang lebih sudah berapa lama? Iya, iya. Sudah berapa lama sebelumnya? Belumnya. Udah lama. 5 tahun? Tahunan. 10 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Ya sekitar 3. Oh, 3 tahun. 3 tahun mengalami itu, Iya. pada tahun sudah ketiga kalinya, Iya. terus mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Sekarang sudah biasa jalannya, sudah biasa. Sudah enak gitu ya. 5 bulan aja. Bisa ya? Iya. Oh, Kemarin gini ya. Potong. sudah Iya, iya. di apa? Jadi gotong ya. Nggak bisa jalan. Tidak bisa jalan sama sekali. Sahabat Mentari tidak bisa jalan sekali, ya. Tidak bisa jalan sama sekali kurang lebih 3 bulan ya. Dan 3 kali sudah berobat. Ini ketiga kalinya pasti ternyata Pak Marto. Pak Martorku ya boleh hadir di tempat ini dan terapi dan ini kesemuanya sangat luar biasa. Ya, jadi dari yang tidak bisa jalan, yang awalnya tadi dipapar, sekarang 3 kalinya boleh berjalan seperti itu, sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Apa? Untuk informasinya terima kasih. Oh iya iya iya. Gusti berkahi. Ya, sebentar tadi saya kan istilah itu mempoint ya. Ini ada sahabat semua ada di mana-mana juga ada, tapi di sini lain. Karena di sini sudah istilahnya sudah diberikan ada rempah-rempahnya untuk menyembuhkan. Percaya tidak percaya, ini hasilnya semua bisa dilakukan oleh siapapun dan mereka ada hasilnya. Ini bukan apa tadi istilahnya tuh eko tenanan bilang gitu ya. Ini beneran ya, nanti kita akan tanya ya dengan yang boleh bilang narasumber ya, kenapa kok nah betul ada Pak Sigit boleh sebentar, kenakanya harus 2 Pak? Ya itu untuk mengoptimalkan apa proses. Oh sebenarnya untuk proses ya, kalau gitu ya, memang khasiatnya beda-beda Ya, ini kan bisa membantu membongkar logam-logam berat. ini untuk membantu logam-logam berat, yang ini untuk memulihkan. banyak di toko luaran tapi lain ya, jangan dicari luaran. Nanti saya akan informasikan tentang harus dapat dari mana ya, karena ini sama serupa tapi tak sama ya. Oke, lanjut.
Siul tapi kembali. Harus. Good. Oh, maksudnya gitu. Iya, maksudnya gitu kan. Jangan tidur. Right. Oh. Jangan lepas dulu. Kita dulu. Yang itu udah. Kalau kita nahan di sini di bawah, bawahnya kan panjang. Oh, boleh, boleh. Ya, memang kuat.
dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah kasih, mari kita saling mengasihi. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami pada bangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil pada hari ini diambil dari Matius 13, 36 sampai dengan 43. Penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Injil menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, di mana murid-murid Yesus bertanya, apa maksud perumpamaan ini? Orang yang menabur benih baik, anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh kita adalah iblis. Waktu menuai akhirnya akhir zaman. Penuai yaitu malaikat-malaikat yang serta menyamai kami atau menyertai kami. Malaikat selalu melindungi kami. Akibat yang ditanggung orang jahat dan tidak mau bertobat sampai akhir zaman, maka orang itu akan dicampakkan ke dapur api. Sedangkan orang yang baik bertahan sampai akhir zaman akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Jadi perumpamaan lalang dan gandum telah memperlihatkan ketegasan Tuhan Allah memisahkan perbuatan baik dan jahat pada akhir zaman. Maka Injil pada hari ini, jangan sekali-kali khawatir kalau takut disingkirkan oleh lalang. Sebab keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum. Dan Yesus yang akan memisahkan pada waktunya, maka kita tidak berhak menghakimi orang. Memenangkan pertarungan melawan kejahatan adalah jaminan bagi kita untuk masuk dalam lumbung kerajaan surga. Sebagai murid Kristus zaman ini, setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka bacalah dan renungkan firman Tuhan secara menyeluruh, supaya menemukan makna terdalam dalam kebenaran Tuhan. Di sini Yesus mengajarkan agar kita sabar, bahkan terhadap mereka yang bersalah dan menyusahkan kita, karena kesabaran merupakan salah satu wujud kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan kita, apakah kita sabar jika kita dimarahi atau dicaci maki? Itulah kalau kita kuat di dalam penderitaan, Tuhan akan menjanjikan keselamatan untuk kita.
Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi gandum yang baik, bisa melayani siapa saja yang membutuhkan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini, semoga menjadi gandum yang baik, bukan ilalang. Kita akan menebarkan kebaikan-kebaikan melalui karya-karya kita masing-masing. Itulah yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita berbuat kasih apa yang kita perbuat, yang terbaik untuk melayani sesama kita. Semua ini ya Bapa, kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kedip-kedip bro. Ya. Kedip-kedip. Beri. Yoi. Smoke it in your eyes. Oh. Kedip-kedip kalau bisa kedip. Sebenarnya mau ngangkatnya susah. Oh, terasa. Masih bisa kedip-kedip. Iso nih. Wah. Ini kamu tadi ngambil susu saya gimana? Dipakai su. Ada bilang. Wah, nggak bisa buka nih. Nah, sekarang yang Belum ya? Sekarang ya. Diam ya, rapat. Rapat. Ya. Han. Wow. Mantap ya. Buat naik. Wah, baik kepala ya. Nanti jangan dikocek ya, Ben. Hah? Jangan dikocek, nggak boleh dikocek. Aduh, Rick. Yes. Oh my God. Rick. Ditutul-tutul aja, jangan dicak ya. Jangan terlalu kencang. Iya, Petis. Ya. Udah selesai ya? Ya udah dong. Ya. Ada keluhan ya? Lain aja ini saya Dulur. Itu proses apa Pak Wim? Dilulur dengan apu. Dicampur dengan garam dan air sedikit. Selesai Pak. Memperbaiki perselian. Oh, Gila pudingnya.